Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afin kama zidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wal hakimi wal sultani. Pertama-tama mari kita panjatkan puja beserta puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana beliau telah memberikan banyak kenikmatan, yaitu nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam. Segitu banyak nikmatnya, kita sebagai manusia harus sama-sama belajar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kedua kalinya sholawat salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau telah mengiringi kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Di sini saya akan menafsirkan tafsir amali surah At-Taubah ayat 76 sampai selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma atahum min fadlihi jahilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Falamma atahum, ketika Allah memberikan kepada mereka min fadli, sebagian dari karunia-Nya, jahilu bihi, maka mereka menjadi kikir, wa tawallau, dan berpaling, wa hum mu'ridun, dan selalu menentang kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa kalau maksud mereka telah berhasil dan apa yang mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala sudah terkabul, mereka tidak malu untuk berpaling dari Allah, memungkiri atau mengingkari janji-janjinya dan mendurhakai Allah. Bila mereka telah kaya, mereka bukan jadi orang yang pemurah, tapi mereka bertambah kikir, tidak mau bersedekah, tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau membantu orang-orang yang kekurangan, menunjang pembangunan umat, dan lain-lain yang termasuk amal kebajikan. Mereka lupa akan janji-janji mereka yang diucapkan sebelum Allah memberikan karunia rezeki kepada mereka. Walaupun sudah diberi peringatan berkali-kali dalam bentuk musibah kecil maupun yang besar, mereka tetap menghiraukan dan berpaling mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam Islam hukum menepati janji itu adalah wajib, apalagi janji itu dikuatkan dengan bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, saya bersumpah billahi taala, wallahi, itu sangat terkabulkan, sangat wajib ditepati, harus wajib ditepati. Kalau kita mengucapkan janji dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, berarti kita hindari seperti orang-orang yang munafik, bersumpah dan berjanji kepada Allah tetapi mengingkarinya, seperti mereka yang bersumpah dan berjanji ketika diberi rezeki, diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan beriman dan membagikan sebagian harta mereka. Mereka menginfakkan zakat dan membantu orang-orang yang kekurangan. Tetapi setelah mereka mendapatkan semua karunia rezeki,
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berpaling dan mereka mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa dan mengingkari janji-janji mereka ucapkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang muslim berjanji maka diwajibkan menepatinya. Dalam ajaran Islam, menepati janji merupakan hal yang wajib. Janji dalam hal apapun ditepati, sebagai Rasulullah SAW bersabda, kaum muslimin itu terikat dengan transaksi yang akan mereka tetapkan. Hadis riwayat Tirmizi. Mengutip buku Para Panglima Perang Islam oleh Rizam Aizid, dijelaskan bahwa janji memiliki kedudukan yang sangat penting. Sebab menurut Imam Al-Qutbi, menepati janji termasuk salah satu sifat para nabi dan rasul. Sebaliknya, melanggar janji adalah sifat yang tercela. Hanya orang-orang munafik dan fasik lain yang tidak menepati janjinya. Bahkan dalam ajaran Islam, hukum menepati janji adalah wajib. Bila hukum menepati wajib, maka sudah otomatis melanggar janji adalah perbuatan dosa dan haram. Perkara tentang menepati janji pun termaktub dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 91, yang artinya, dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu. Itu sesudah meneguhkannya. Meneguhkannya maksudnya ketika kita janji atas nama Allah, saya bersumpah billahi, padahal membohongi. Dia sudah meneguh artinya sudah menelan janji-janjinya itu. Sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu, berarti Allah sudah bersaksi karena janjinya itu sudah masuk dalam hati, telah meneguhnya. Jadi Allah sebagai saksi terhadap sumpah-sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Orang-orang yang berjanji lalu kemudian mengingkari, mereka bahkan disamakan dengan setan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 120. Artinya, setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka. Daud Rashid dalam bukunya yang berjudul Islam dalam Berbagai Dimensi menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukmin agar menepati janjinya, sebab janji itu akan dipertanyakan nanti di akhirat kelak. Dalam kehidupan sehari-hari, orang yang menepati janji akan merasa lega dan tenang. Sekalipun itu menepati janji itu perlu mengorbankan tenaga, uang, dan waktu. Akan tetapi akhirnya yang berjanji akan merasa kepuasan dan perasaan yang lega. Ini adalah salah satu kisah Hudzaifah menepati janji. Ini adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang dimana beliau ini perang Maktub, dimana dia kisahnya ini tentang menepati janji. Hudzaifah bin Al-Yaman adalah seorang sahabat Nabi Muhammad yang dikenal dengan julukan pemegang rahasia Rasulullah. Semasa hidupnya, Hudzaifah memiliki kisah yang berkaitan dengan menepati janji. Salah satu peristiwa yang menggambarkan betapa mulianya Hudzaifah sebagai orang menepati janji adalah ketika ia tidak terlibat, salah satu peristiwa yang menggambarkan
betapa mulianya Hudzaifah sebagai orang yang menepati janji. Dikisahkan Hudzaifah bukan sengaja tidak ikut perang, tapi karena ia dicegah oleh orang Quraisy dan dipaksa berjanji untuk tidak terlibat dalam perang Badar. Padahal waktu itu Hudzaifah sudah dalam perjalanan menuju pasukan kaum muslim di medan perang Badar. Meskipun Hudzaifah ini berjanji kepada musuh Islam dan janjinya pun karena terpaksa, namun ia mengikuti perintah Rasulullah SAW untuk menepati janjinya. Padahal janji yang dibuat karena terpaksa atau dipaksa diperbolehkan untuk dilanggar atau dibatalkan. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah memaafkan kepada umatku dari kesalahan yang tidak sengaja, lupa atau dipaksa." Jadi kita berusaha ketika sudah mengucapkan janji pada seorang, maka usahakan untuk menepatinya. Jangan menjadi orang yang sengaja ingkar janji. Dan kita yakini orang yang ingkar janji juga termasuk dalam golongan orang-orang munafik. Sebagaimana disampaikan Rasulullah SAW, tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Ada tiga keadaan. Yang pertama, jika berkata ia berdusta. Kedua, jika berjanji ia mengingkari. Ketiga, jika diberikan amanah, dipercayakan, ia mengkhianati. Orang-orang yang berjanji tidak berdosa, akan tetapi orang yang melanggar janji akan dikenakan dosa besar. Maka dari itu menepati janji hukumnya wajib. Lanjut ayat kedua. Wa anqadhum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlaqullaha ma wa'adu wa bima kanu yakzibun. Fa'aqabahum nifaqa, maka Allah nanamkan kemunafikan fi qulubihim, dalam hati mereka, ila yaumi yalqawnahu, sampai pada waktu mereka menemuinya. Bima akhlaqullah, karena mereka telah mengingkari janji yang wa'aduhu telah mereka ikrarkan kepadanya. Wabima kanu, dan juga karena mereka yakzibuna, selalu berdusta. Maka sebagian akibat dari kekikiran itu, Allah Subhanahu wa taala menanamkan kemunafikan dalam hati mereka, sehingga semakin bertambah keburukan yang dilakukan sampai akhirnya kemunafikannya tidak bisa dikendalikan sampai pada waktu mereka menemuinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yakni ajal menjemputnya. Demikian ini karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kesediaan untuk bersedekah jika mereka memperoleh karunia-Nya, dan juga karena mereka selalu berdusta dalam setiap ucapan-ucapan dan janji-janjinya. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa perbuatan orang-orang munafik seperti itu tidak akan menguntungkan, tetapi akan mencelakakan diri mereka sendiri. Perbuatan menyalahi janji, kikir, berpaling dari Allah dan mendurhakainya akan bawa akibat menambah dalam penyakit kemunafikan berserang dalam hati mereka. Penyakit seperti demikian itu akan berlarut-larut sampai akhir hayatnya. Sebab kalau penyakit kemunafikan itu sudah bertambah parah, tidak akan berharap
lagi bagi mereka untuk bertobat. Telah menjadi sunnah Allah di bumi ini bahwa seorang yang telah membiasakan diri memungkiri atau mengingkari janji dan banyak berdusta, maka penyakit kemunafikan itu semakin terpatri dalam dirinya. Begitu juga bila dia membiasakan dirinya berbuat amal saleh, berakhlak yang baik, serta taat beribadah, maka akan tertanamlah iman yang kuat dalam dirinya. Oleh karena itu, sebagai kaum muslim dan muslimah, kita berusaha agar berhati-hati terhadap penyakit kemunafikan. Bila berjanji dan dikuatkan dengan menyebut nama Allah, maka dianggap munafik. Bila mana 3 macam sifat padanya meskipun dia salat, berpuasa dan mengaku mukmin, yaitu apabila berbicara dia berdusta, bila berjanji dia ingkari, dan bila dipercayai dia berkhianat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Abu Hurairah. Selanjutnya. Alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna Allah 'allamul ghuyub. Alam ya'lamu, tidakkah mereka mengetahui anna Allah, bahwa Allah ya'lamu, mengetahui sirrahum, rahasia mereka, wa najwahum, dan bisikan mereka, wa anna Allah, dan bahwa Allah 'allamul ghuyub, mengetahui segala yang gaib. Ini mereka berani melakukan kemunafikan. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui rahasia dan bisikan mereka yang mendorong pada keburukan dan kejahatan, dan bahwa Allah mengetahui segala yang gaib? Sungguh mereka mengetahui akan hal itu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan orang-orang munafik bahwa bagaimana pintarnya mereka menyimpan rahasia dalam hati mereka, dan bagaimana liciknya mereka berbisik-bisik menjelekkan orang-orang yang beriman dan menjelekkan Rasulullah, atau berbisik sesama mereka untuk mengetahui siasat buruk dalam memusuhi orang-orang yang beriman. Namun kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengetahuinya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sesuatu juga, baik yang di bumi ataupun yang di langit. Demikian pula yang tersembunyi dalam hati. Allah Maha mengetahui semua yang terkemung. Sini Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menerangkan bahwa Allah itu sangat mengetahui yang gaib, yang lahir, yang batin. Walaupun manusia bersembunyi atau berbisik-bisik, Allah pasti mendengar, Allah pasti Allah pasti mengetahui. Nah, kita yakini Allah sangat mengetahui. Kita hindari juga sifat-sifat seperti orang munafik, seperti menjelek-menjelekan Rasulullah dan berbisik-bisik antar sesama. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum fayasqaruna minhum saghirallahu minhum wa lahum 'adzabun 'alim. Ayat sebelumnya menjelaskan sifat-sifat buruk orang-orang munafik, antara lain zikir, bersumpah palsu, dan tidak bersyukur. Bukan saja itu,
Antara mereka bahkan ada yang secara terus-menerus mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela dengan menyebut pamrih jika yang disedekahkan besar. Dan juga mencela orang-orang yang tidak mendapatkan harta untuk disedekahkan kecuali sekadar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Orang-orang yang mukmin menghina orang-orang yang mukmin. Kita yakini bahwa perbuatan seperti itu Allah akan membalas penghinaan mereka di dunia dengan tersikapnya kebusukan hatinya, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih di akhirat kelak. Sebab-sebab nuzul ayat At-Taubah 79 ini, ayat 79 ini, ada beberapa riwayat yang menerangkan sebab turunnya ayat ini. Di antara lain ialah seperti yang dinukilkan oleh Al-Wahidi dalam kitab Asbabun Nuzul. Diriwayatkan oleh Al-Bazar dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, bersedekahlah kamu, sesungguhnya aku akan mengirimkan satu pasukan untuk pergi perang atau perang Tabuk namanya. Maka datanglah Abdurrahman bin Auf menghadap Rasulullah SAW, lalu berkata, ya Rasulullah, saya ada mempunyai 4.000 dinar, yang 2.000 aku sedekahkan sebagai pinjamanku kepada Tuhan, dan 2.000 dinar lagi untuk belanja rumah tanggaku. Rasulullah SAW menjawab, semoga Allah memberimu berkah atas pemberian itu, dan memberi berkata pula terhadap yang engkau tinggalkan. Kemudian datang lagi seorang dari kaum Ansar yang mempunyai 2 gentang kurma. Seraya berkata, ya Rasulullah, saya ada mempunyai 2 gentang kurma. Yang satunya gentang aku sedekahkan, dan satunya gentang lagi aku dan keluargaku. Menyaksikan kejadian itu, orang-orang munafik mengejek seraya katanya Abdurrahman bin Auf hanya mau memberikan sedekahnya karena ria saja, sedangkan yang memberikan 1 gentang kurma mereka mengejek dan kata Allah dan Rasul tidak memerlukan yang segentang ini. Maka turunlah ayat ini. Berapa menit? Ejekan dan hinaan orang-orang munafik seperti itu tidak mengurangi semangat orang-orang mukmin untuk berjuang, bahkan mereka sendirilah yang akan dicelakai. Jadi kita hindari sifat orang-orang munafik yang mengejekkan dan menghina kaum mukmin yang bersedekah pada Rasulullah SAW untuk dana tentara Islam yang berperang. Kepada yang memberikannya hanya mereka mengejek dengan perbuatan ria, sedangkan yang memberi sedikit mereka menghina. Kita berusaha mencontoh kaum mukmin yang dimana mereka sabar terhadap hinaan dan ejekan dari orang-orang kaum munafik seperti itu, dan tidak mengurangi semangat untuk berjuang bersama Rasulullah SAW dan bersedekah kepada Rasulullah. Kita yakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan menghina dan mengejek mereka, dan bagi mereka disediakan siksa yang pedih nanti di akhirat kelak. Hanya sekian tafsir amali yang diberikan kepada saya untuk adik-adik sekalian. Kiranya minta maaf kalau ada salah kata yang diucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Mata putar aja. boleh. Aku tuh warna